Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saifullah. Akhirnya Timnas U23 menemukan lawan di perebutan tempat ketiga nanti. Lawannya yaitu Irak. Ya, memang sepertinya sudah ditebak begitu. Hasil ini dipastikan usai Irak kalah 0-2 dari Jepang pada laga semifinal yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa juga. Kita tahu bahwa Irak pernah juara di Piala Asia U23, namun saat melawan Jepang, mereka tampak kalah kelas gitu ya. Tapi sebelum berbicara lebih lanjut, saya akan seperti biasa akan menjelaskan dulu bagaimana rekor pertemuan Indonesia melawan Irak. Kalau di level senior, kita belum pernah menang. Dari 8 kali pertemuan, kita kalah 7 kali dan 1 kali imbang. Termasuk 2 laga di kualifikasi Piala Dunia dan juga di Piala Asia. Kita kebobolan 8 gol dari Irak. Nah, di level junior, kita belum pernah bertemu dengan Irak ini. Jadi ini duel pertama bagi kita menghadapi Irak U23. Secara khusus, pertandingan melawan Jepang, Irak melawan Jepang, saya melihat bahwa Irak sangat kalah kelas dari Jepang ya. Dari jumlah tembakan saja, efektivitasnya atau jumlah serangan terlihat sekali bahwa Jepang lebih unggul. Jepang menembak ke arah gawang Irak sebanyak 10 kali dari 16 kali tembakan. Jadi tembakan mereka hampir 75% akurat gitu. Sedangkan Irak dari 11 kali tembakan hanya 3 kali tembakan yang mengarah ke gawang. Itu menunjukkan bagaimana buruknya penyerangan Irak saat menghadapi Jepang. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana peluang Indonesia saat menghadapi Irak? Saya bisa menyimpulkan bahwa peluang sangat terbuka. Irak U23 tidak seperti Irak senior. Saya melihatnya begitu. Perjalanan mereka di Piala Asia U23 juga mirip-mirip dengan Timnas U23 ya. Kalah dulu dari Thailand 0-2, menang 4-2 lawan Tajikistan, lalu menang 2-1 dari Arab Saudi pada laga terakhir. Dan secara dramatis mereka jadi pemimpin grup ya di saat itu. Juara grup gitu. Padahal mereka mengawalinya dengan kekalahan dulu. Lalu lawan Vietnam, mereka di perempat final mereka hanya menang 1-0. Itu artinya kekuatan mereka tidak istimewa sekali gitu ya. Jadi Thailand saja bisa mengalahkan Irak. Nah, Indonesia di posisi ini harusnya bisa mengalahkan Irak di perebutan tempat ketiga lagi ini. Karena ini kesempatan terakhir kita untuk menyegel tiket ke Olimpiade di ajang Piala Asia U23. Jangan sampai kelamaan lagi atau lewat jalur playoff lama lagi. Harus latihan lagi dan berjuang lagi gitu. Selesaikan di Piala Asia U23 ini. Karena kita sudah mencapai target melebihinya malah. Dan mimpi ke Olimpiade harus diraih di perebutan tempat ketiga ini. Peluang Indonesia juga terbuka kalau bisa kembali bermain seperti di laga-laga sebelumnya. Jangan bermain seperti saat melawan Uzbekistan. Kita harus tampil lebih tenang. Saat menyerang bisa memainkan tempo dengan baik. Jangan biarkan lawan menekan. Tetap tenang dan tidak gugup. Saya melihat bahwa pemain-pemain kita, dan itu juga diakui oleh Sintayong, bahwa pemain Timnas U23 tidak main seperti biasanya lawan Uzbekistan.
pemain sangat gugup, sehingga alur bola tidak seperti biasanya. Kita harus segera mengembalikan permainan terbaik kita di perebutan tempat ketiga nanti. Peluang sangat terbuka. Irak tidaklah terlalu istimewa. Pemain mereka yang paling berbahaya hanya Ali Yassim. Ali Yassim sudah mencetak 3 gol dan 2 assist. Saya yakin bahwa pemain ini bisa diredam oleh timnas Indonesia karena pemain-pemain lainnya menurut saya biasa-biasa saja, walaupun tidak boleh anggap enteng ya. Tentu Irak adalah tim yang pernah jadi juara Piala Asia U23 pada edisi pertama 2013 lalu. Nah, kepercayaan diri kita juga terbuka lebar karena ada Rafael Struijk yang kembali bisa bermain setelah lepas dari sanksi akumulasi kartu. Di sisi lain, kita kehilangan Rizky Ridho, sang kapten, karena kartu merah lawan Uzbekistan. Rafael Struijk akan memperbaiki gaya menyerang kita. Saat melawan Uzbekistan, kita tahu bahwa serangan kita kerap patah di depan. Tak ada yang bisa menahan bola. Peran itu tidak bisa dilakukan oleh Ramadan Sananta. Jadi walaupun misalkan Pratama, Arhan, atau Marcelino bisa menahan bola dengan baik, tapi saat dioper ke Ramadan Sananta tidak berjalan, itu juga tidak bagus. Rafael Struijk ini bisa turun ke belakang dan membawa bola dulu, dan bisa juga melakukan spin dengan cepat dan melepas tembakan yang mulai semakin bagus, semakin tajam gitu. Jadi kehadiran Rafael Struijk sangat berguna bagi timnas U23 dalam menjaga peluang menang atau memperbesar kemenangan lawan Irak. Sayang saja tidak ada Kapten Rizky Ridho, dan peran ini sepertinya akan diberikan kepada Komang Teguh. Komang yang kerap juga dipanggil Komeng. Ini pemain lengkap, tapi lengkap dalam hal, saya ceritakan dulu, lengkap dalam hal kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Dia ini unik, dia mencetak 2 gol. Tapi di sisi lain, dia juga pernah nyaris jadi pecundang saat handball lawan Australia. Untung saja penaltinya ditepis oleh Hernando Ari ya. Lalu dia juga pernah membuat gol bunuh diri, cetak gol bunuh diri. Di luar itu, Komang Teguh ini komplit karena bisa mencetak gol. Kadang-kadang memberi keberuntungan untuk tim seperti saat melawan Australia. Saya berharap faktor positif ini yang bisa terjadi saat Komang Teguh dimainkan sebagai starter bersama Ferrari dan Justin Hubner. Saya pikir formasi ini sulit dirubah. Rasanya Sintayong tidak mungkin menarik Nathan ke belakang. Karena duet Nathan dan Ivar Jenner di gelandang sudah cukup baik. Apakah kemungkinan itu terjadi atau tidak, saya pikir cukup berat bagi Sintayong untuk melakukan eksperimen itu. Maka itu, Komang Teguh lah diharapkan memberi keberuntungan untuk permainan timnas U23. Dia pemain yang lengkap. Bukan pemain utama, tapi kadang-kadang mencetak gol. Inilah yang diharapkan terjadi saat melawan Irak. Dan kita bisa menyegel tiket ke Olimpiade 2024 lewat peringkat 3 atau menjadi peringkat ketiga terbaik di Piala Asia U23. Dan peluang itu terbuka lebar asal kita kembali main seperti sebelumnya. Demikian ulasan saya soal Indonesia melawan
Irak di perebutan tempat ketiga. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Dan pastinya beri komentar dan selalu klik like, subscribe buat yang belum. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.